Lana dan Bidan akhirnya bongkar rahasia Sasa palsu di depan Damar dan permalukan Damar. Halo semua, apa kabar? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, sebetulnya di video sebelumnya Mimin udah ngebahas banget kenapa Damar begini, kenapa Damar begitu, dan apa yang bakal dilakukan oleh Lana dan juga Zaki ya teman-teman. Tapi di video kali ini kita akan bahas lanjutannya dan apa yang bakal Aksa lakukan kepada Damar dan bantuan apa yang bakal Lana dan Zaki lakukan kepada Damar. Dan ini betul-betul menyayat hati sekaligus juga bikin miris. Karena Damar sama sekali gak ada terima kasihnya kepada Aksa setelah Aksa membantu Dirga bahkan mendonorkan darahnya kepada Dirga. Dan inilah yang bakal dilakukan oleh Aksa, Bidan, dan juga Lana. Yap, sementara itu Dokter Lana pada akhirnya mengantarkan jenazah bersama dengan Zaki daripada Endah ke rumah sakit dan lain sebagai macamnya, hingga pada akhirnya Lana dan Zaki pun juga menemukan buku harian yang mana isinya adalah semua catatan dan bukti-bukti kejahatan apa saja yang sudah dilakukan oleh Galang bersama dengan Suster Endah. Inseminasi yang tidak pernah tertukar, lalu juga rahasia Sasa palsu, Sasa asli, dan lain sebagainya macam. Cuman yang paling epicnya, akhirnya Bidan muncul lagi untuk benar-benar bisa memberitahu kalau Dirga ini bukanlah anak kandung Damar. Sorry, lebih tepatnya Dirga ini adalah anak kembar dari Amira. Dan inilah yang membuat Damar bakal tertekan banget di episode malam ini. Dan teman-teman tahu, Damar gila banget deh. Bener-bener gak tahu malu, kayak gak punya hati, seenaknya sendiri. Bahkan bisa dikatakan Damar nih bener-bener apa ya, kayak orang yang ibaratnya tuh gak tahu terima kasih teman-teman. Melihat bagaimana apa yang terjadi kepada Dirga yang demam berdarah, butuh donor darah, ini kan gak mudah ya. Karena untuk mengambil sampel donor tuh butuh waktu juga. Kalau stok habis harus nyari dulu di luar rumah sakit dan lain sebagainya macamnya. Tapi Damar datang ke rumah sakit gak berterima kasih. Ini bukan cuma bikin Aksa dan Amira kecewa, tapi nenek pun juga kecewa. Kayak ngerasa mulai nyesel nih, nenek punya cucu angkat seperti Damar. Dan Damar cuma bilang kalau iya tetap bakal mengambil Sasa. Nah di momen ini kan Aksa belum tahu ya teman-teman kalau Sasa ini tuh adalah Sasa yang asli, sehingga Aksa masih kekeh juga ngebela diri kalau ya udah di pengadilan aja. Damar pun juga sama, di pengadilan aja. Dan Aksa pun juga menekankan kalau Sasa ini adalah Sasa yang asli, karena memang kalau secara hukumnya memang bisa diperdebatkan ya, cuman memang akan lebih mengarah kepada Aksa. Karena kenapa? Kalau misalnya ini benar-benar dibawa ke pengadilan, Aksa pasti tetap bakal menang. Karena Aksa bukan mengambil hak orang lain, tapi memang dari awal pun nggak pernah tahu itu adalah anak orang lain. Sehingga yang bakal dipersalahkan, kalau misalnya ini benar-benar tertukar ya, kalau misalnya ya rumah sakit, pihak rumah sakit, dan juga Suster Endahnya atau pelakunya. Tapi karena ini nggak pernah terjadi, alhasil ya nggak perlu ada yang diperdebatkan lagi. Sehingga pada akhirnya ngelihat ricu-ricu, Zaki dan Lana pun juga langsung memberitahu semuanya ke depan Aksa dan juga Amira hingga Damar kalau sebetulnya Dirga ini adalah anak kembarnya Amira, dan juga Damar ini nggak bisa berkata-kata kalau ini adalah Sasa yang palsu. Bahkan Lana dan Zaki pun langsung memberitahu kepada Damar kalau memang teman-teman Damar nggak berhak atas apapun tentang Sasa karena inseminasinya nggak pernah tertukar. Damar tentu nggak percaya, butuh waktu untuk bisa mencerna semuanya. Tapi di momen ini Damar tahu teman-teman memang ada yang berbeda. Maksudnya begini, memang ada beberapa momen yang sering kita lihat kalau Damar tuh ketika memeluk Sasa itu adalah seperti pelukan seorang ayah kepada seorang anak kan. Karena kita waktu itu belum tahu kalau ternyata ini adalah Sasa yang palsu. Sedangkan Sasa yang asli ada di panti asuhan kan teman-teman, sehingga ya udahlah ya kayaknya nggak tahu juga gitu. Tapi yang pada akhirnya menyadarkannya adalah dokter mengatakan kepada semua orang kalau itu sudah biasa, apalagi terutama untuk anak perempuan. Karena memang anak perempuan akan jauh lebih nyaman dengan pria dewasa
Karena kenapa? Karena nggak bau ASI teman-teman. Sehingga ini bikin Damar pun juga benar-benar malu. Hingga pada akhirnya Amira pun juga langsung, oh pantesan ya. Kalau Sasani, kalau setiap digendong sama Aksa, habis beres ASI dan lain sebagainya macamnya kok anteng ya. Oh ini alasannya. Dan Damar pun benar-benar malu. Tapi tetap Damar nggak percaya. Akhirnya udah dilakukanlah tes DNA untuk kebuktiin Sasa ini anaknya Damar atau anaknya Aksa. Pada awalnya Aksa, Amira pun juga nggak percaya karena terlalu membingungkan. Bahkan Mimin salut banget sama sang penulis karena itu saking kerennya, saking bikin kita tuh bingung. Sayang aja padahal kalau misalnya memang harusnya Sasa ini adalah Sasa palsu, ya mending palsu sekalian. Karena kalau kayak gini tuh kan bikin bingung ya. Jadi pada akhirnya Aksa tuh harus 2-3 kali kerja. Bayangin untuk nyari tahu nih teman-teman. Pertama, oke, Dirga bukan anak kandung Damar, udah tahu nih episode kemarin. Terus sekarang Sasa, inseminasinya nggak pernah tertukar. Itu artinya Aksa, Amira, dan Damar nganggap Sasa ini adalah anak kandungnya Aksa dan juga Amira. Oke? Terus yang ketiganya, nanti tahu kalau ternyata Sasa ini adalah Sasa yang palsu. Yang keempatnya, Aksa harus datengin panti asuhan. Mana belum tentu langsung direct tahu juga panti asuhannya di mana. Ini kan bikin kerja berulang-ulang. Maksudnya sayang banget ya. Padahal kalau misalnya pengen bikin konflik, itu kalau misalnya Sasa palsu ya Sasa palsu sekalian aja. Karena biar lebih ekstrim aja sekalian. Kalau kayak gini tuh bener-bener bikin bingung. Makanya banyak penonton yang di situ udah males. Bahkan banyak yang komen ya. Mungkin teman-teman pun juga setuju karena terlalu muter-muter banget. Kayak mau bikin A tapi nggak seru gitu loh. Kayak nggak ini aja, kurang dapat aja. Berbeda kayak Luka Cinta ya. Ada chapter 2-nya yang mana new chapternya itu bener-bener new chapter gitu. Sehingga kita nonton pun juga, wah pemainnya tetap sama, tambahan orang baru, tapi cerita jauh lebih seru gitu loh. Nah ini kan yang kita harapkan. Semoga kedepannya KCM pun juga bakal seperti ini. Singkat cerita, atas segala kerumitan inilah hingga prosesnya ya, mungkin seminggu ke depan ini bakal menjadi proses pengambilan Dirga dari Damar dan juga Sasa yang asli teman-teman. Aksa pun juga akhirnya dibuat mengerti oleh Dokter Lana. Dokter Lana pun juga pada awalnya bingung, nggak tahu mesti ngapain dan lain sebagainya macamnya. Tapi itulah yang tertuang dan Dokter Lana tahu tentang dari semua Suster Endah ya. Balik lagi teman-teman. Kalau di momen ini kan ya Dokter Lana hanya menjalankan tugasnya aja sebagai dokter, walaupun ini adalah tugas kemanusiaan ya, ibaratnya membantu sesama, ngebantu Aksa dan juga Mira. Tapi balik lagi ini sudah menjadi hal yang sudah maksimal dilakukan oleh Dokter Lana. Dan at least di momen ini adalah sampai di momen ini bikin Damar tuh untuk nggak ngeselin dulu deh teman-teman. Karena Damar tuh ya sumpah asli deh ngeselinnya tuh parah banget. Terus bawa ke pengadilan, bakal rebut Sasa, dan seenaknya banget sama Amira, bermanis-manis kepada Amira di depan Aksa. Bayangin, ada cowok kayak ibaratnya tuh romantis lah ya, atau ngegombalin istri orang lain di depan suaminya sendiri. Udah kurang gila gimana coba Damar ini. Makanya kurang ajar Damar itu harus dibayar mahal. Makanya harus bener-bener Aksa pun jauh lebih tegas. Kalau perlu adegan berantem aja. Damar layak untuk mendapatkan pukulan yang keras dari Aksa karena sekurang ajar itu teman-teman. Bahkan Dirga aja diselamatin sama Aksa tapi nggak tahu malu gitu loh. Makanya ini bakalan bener-bener ibaratnya tuh bakalan bener-bener seru banget. Karena kita bakal melihat Aksa yang balas dendam lewat Lana dan lain sebagainya macamnya. Hingga pada akhirnya Bidan datang kembali, mengurus semuanya, dan pada akhirnya ya udah. Nggak ada lagi yang bisa diharapkan dari Damar. Karena sejujurnya Galang itu masih bakal tetap bersembunyi. Yang mana pada akhirnya kita semua tahu ya teman-teman, kalau Galang tuh nggak pernah berhenti lah bikin kejahatan. Tapi untuk saat ini kayaknya tuh bakal sembunyi dulu deh. Sehingga konflik dari Damar inilah yang benar-benar mengerucut, benar-benar gila banget. Yang mana ini tuh luar biasa gilanya. Bayangin aja teman-teman ya, kurang gila gimana kita melihat Damar yang seenaknya banget sama istri orang lain, ngaku-ngaku ini dan itu, padahal Damar ini tuh kayak orang kaya tapi otak sama akal tuh kayak bukan orang kaya aja gitu. Maksudnya kan harusnya mikir ya, Suster Endah ini gak pernah ketemu sebelumnya, datang terus ngebohongin kok percaya, itu tuh aja tuh aneh teman-teman. Tapi ya udahlah, semoga aja ke depannya orang yang sudah membuat istri Damar meninggal segera ketahuan,
supaya Damar pun juga nggak lagi salah paham sama Aksa. Karena kalau kayak gini terus-terusan tuh bener-bener memuakan dan yang pastinya capek banget ya. Karena ya Damar tuh ngeganggunya bakal semakin parah. Pelan-pelan tapi grafiknya tuh naik terus teman-teman. Bener-bener naik terus dan itu menyebalkan sekali. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.